Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan pada hari ini bertemakan hati seorang hamba. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah pada hari ini. Kami bersyukur kalau dalam pertolongan Tuhan kami boleh kembali bersama-sama datang kepadamu, memuji dan menyembah Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, serta mengalami pengampunan dari Tuhan. Bapa, kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menginspirasikan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sama-sama ditundukkan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba yang jauh dari sempurna dalam menyampaikan firman ini, agar apa yang disampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teks firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab 1 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 2, ayat yang 9 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan sebagai berikut. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hati kamu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Dwight L. Moody adalah seorang penginjil yang cukup dikenal. Suatu kali dalam perjalanan penginjilannya di kota London, ada 3 orang hamba Tuhan yang tertarik ingin menemuinya. Mereka ingin tahu bagaimana seorang Amerika yang berpendidikan rendah ini dipakai Tuhan dengan begitu efektif untuk memberitakan Injil Kristus. Jadi Moody mengundang mereka untuk bertemu dia di dalam kamar hotelnya. Ketika mereka berbicara, Moody mengatakan, meminta mereka untuk menceritakan sedikit apa yang mereka lihat di bawah kamar hotel itu. Jadi ada taman yang berada di dekat hotel itu. Moody meminta mereka untuk membagikan sedikit apa yang mereka lihat di taman itu. Lalu satu persatu dari hamba Tuhan ini mulai melihat dan kemudian membagikan apa yang mereka lihat. Umumnya mereka menceritakan bahwa mereka melihat banyak orang-orang di taman itu beraktivitas, ada yang berolahraga, ada yang sedang berekreasi, ada yang menikmati waktu bersama keluarga, dan berbagai macam hal. Kemudian Moody melihat ke taman itu. Air mata mengalir di pipinya. Salah seorang hamba Tuhan itu bertanya kepadanya, "Tuan Moody, kenapa Anda menangis?" Lalu Moody mengatakan, "Saya melihat ada begitu banyak jiwa di bawah sana yang akan menghabiskan waktu dalam kekekalan di dalam neraka jika mereka tidak menemukan juru selamat." Moody jelas melihat sesuatu yang berbeda dibandingkan ketiga hamba Tuhan tersebut. Mereka hanya melihat ada orang-orang yang beraktivitas di dalam taman itu, tapi Moody melihat bagaimana jiwa-jiwa itu akan sangat menyedihkan ketika mereka tidak mendengarkan Injil Kristus, menghabiskan waktu dalam kekekalan di neraka. Moody memang tidak memiliki pendidikan yang tinggi seperti hamba-hamba Tuhan lainnya, tetapi dia sangat jelas memiliki hati bagi jiwa. Terkadang mereka atau orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar bagi Kristus bukanlah orang-orang yang berbakat. Seringkali orang-orang yang berbuat banyak bagi Kristus adalah orang-orang yang memang memiliki hati, semangat,
dan dorongan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam mengerjakan pelayanannya, Tuhan menggunakan orang-orang yang mungkin tidak memiliki bakat yang banyak, mungkin tidak memiliki pendidikan yang tinggi, mungkin yang tidak begitu memiliki banyak pengalaman pelayanan. Namun, meskipun mereka tidak memiliki semua itu, mereka memiliki kasih kepada Tuhan. Dan mereka yang mencintai Tuhan adalah mereka yang akan mencintai juga gerejanya. Nah, firman Tuhan yang baru kita baca tadi, yang akan kita renungkan bersama, akan menunjukkan kepada kita teladan seseorang yang begitu luar biasa tentang seseorang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejanya. Dia adalah Rasul Paulus. Dia terdorong untuk menulis surat kepada jemaatnya di Tesalonika. Di bagian suratnya ini kita akan melihat betapa dia peduli kepada gereja ini. Mari kita lihat apa isi hati Paulus terhadap jemaat di kota ini. Nah, kota Tesalonika ini adalah satu kota yang penuh kenangan bagi Rasul Paulus. Semua itu bermula dari kunjungannya ke kota ini, seperti tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 17. Jadi itu terjadi kira-kira tahun 50 Masehi. Nah, seperti biasa, sesampainya di satu kota, di kota Tesalonika ini, yang Paulus lakukan adalah memberitakan Injil. Dan seperti biasa juga, di antara mereka yang mendengarkannya, ada yang tertarik datang kepada Kristus, percaya kepada Kristus, dan menyerahkan dirinya untuk mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh. Inilah yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1-4, ketika dikatakan beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan yang terkemuka. Nah, hal ini ternyata membuat kecemburuan di antara orang-orang Yahudi yang ada di kota itu. Dan jumlah orang-orang yang mulai percaya ini jelaslah menjadi suatu tuaian besar bagi Rasul Paulus, yang seharusnya segera mendapatkan penanganan yang memadai supaya mereka terus bertumbuh dalam iman percayanya. Tetapi hal itu tidak dapat diwujudkan oleh Rasul Paulus, karena ternyata dia tidak berada di kota itu dalam waktu yang lama. Beberapa referensi mengatakan bahwa Rasul Paulus ada di kota itu selama 3 sabat, jadi kira-kira 3 minggu, sangat singkat. Karena dia terpaksa menyingkir keluar dari kota itu. Karena ada orang-orang Yahudi yang mengejar-ngejar dia, memaksa dia untuk keluar dari kota itu. Mereka iri terhadap Rasul Paulus, lalu mereka mengadakan berbagai kekacauan dan keributan di kota Tesalonika. Hal ini terjadi karena mereka telah dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar. Maka dengan terpaksa, Paulus meninggalkan jemaat Tesalonika yang waktu itu masih sangat membutuhkan banyak bimbingan. Namun, dia telah meninggalkan sekelompok orang yang percaya, yang membentuk suatu komunitas, yang membentuk suatu gereja. Dan dia menulis surat ini kepada jemaat di sana untuk menyemangati mereka menghadapi pertentangan yang terjadi di sana. Nah, kalau kita perhatikan, sepanjang pasal kedua dari kitab 1 Tesalonika ini, Paulus tampaknya sedikit defensif ya untuk menjelaskan tentang pelayanannya di kota Tesalonika. Beberapa ahli berpendapat bahwa Paulus pada saat itu dia sedang menanggapi kritik bahwa dia dan beberapa rekan-rekannya, misionaris-misionaris lainnya, mereka menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil demi keuntungan finansial. Ya, tuduhan yang didukung oleh kepergian mereka yang tergesa-gesa. Ya, ketika mereka pergi dari kota Tesalonika, dan mereka ternyata tidak dapat kembali ke kota itu. Sedangkan ada beberapa ahli lain juga yang berpendapat bahwa ini sebetulnya adalah semacam strategi retoris dari Paulus untuk menangkis kritik yang biasanya diberikan terhadap pengkhotbah yang berkeliaran di sana gitu. Jadi dia sedang mengantisipasi kritik yang mungkin akan diberikan kepadanya. Nah, pada waktu itu memang ada pengkhotbah palsu ya, yang memberitakan Injil untuk kepentingan dirinya sendiri. Setidaknya ini yang dicatat oleh seorang novelis dalam satu karya satiris pada abad kedua yang bernama Lucian dari Samosata. Dalam novelnya, Lucian menuliskan satu
Kisah tentang seorang filsuf yang bernama Peregrinus, ya, yang mencari yang dalam mencari kehormatan dan ketenarannya membuatnya seolah-olah sebagai seseorang yang bisa mendengarkan suara ular, ya, yang bisa memberitahukan tentang masa depan. Akhirnya Peregrinus ini bunuh diri di atas tumpukan kayu yang terbakar agar dia bisa diingat oleh orang-orang yang melihatnya. Nah, Peregrinus ini yakin bahwa dia adalah seseorang pemimpin dan filsuf yang hebat. Dalam analisis Lucian yang menuliskan kisahnya, Peregrinus sebenarnya adalah seorang penipu dan juga seorang yang bodoh. Nah, mungkin ada analisa yang mengatakan bahwa Paulus sedang agak khawatir kalau tuduhan semacam itu menghampiri dirinya juga. Nah, ketika Paulus memberikan beberapa penjelasan terhadap pelayanan atau yang mereka lakukan bersama rekan-rekannya di Tesalonika, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari komitmen dan kesungguhan Paulus dalam melayani. Yang pertama adalah bahwa Paulus itu seorang yang bekerja keras. Dalam beberapa perjalanan pelayanannya, Paulus tidak selalu punya strategi yang firm bagaimana dia harus menjalankan pelayanannya di satu kota atau di kota lain. Tidak selalu sama begitu. Dia akan menyesuaikan dengan berbagai situasi yang ada di kota itu, dengan konteks mereka. Ini juga yang dia katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 20-23. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang hidup. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, bagi mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seorang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Sebagai semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi Paulus selalu punya berbagai variasi rencana atau strategi pelayanannya yang menyesuaikan dengan situasi atau konteks di mana dia berada. Nah, dalam situasi jemaat di Tesalonika, dia tidak mau bergantung pada jemaat untuk penghidupannya, untuk makanan dan juga untuk penginapannya. Paulus tidak pernah meminta bayaran kepada mereka yang mendengar pesannya, yang mendengar khotbah yang dia sampaikan, seperti yang dilakukan oleh beberapa filsuf pada waktu itu. Nah, Paulus bersikukuh, dia bersikeras bahwa dia dan rekan-rekannya tidak menerima pembayaran sedikit pun dari jemaat di Tesalonika. Inilah yang kita bisa lihat di ayat 9 tadi. Kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Di sini kita bisa lihat ada kata-kata bekerja. Dan dalam teks aslinya ini adalah kombinasi antara kerja dan kerja keras begitu, yang menekankan sebetulnya kelelahan Paulus dalam bekerja siang dan malam. Ya, jadi Paulus itu bekerja siang dan malam. Paulus pada waktu dia memberitakan Injil di Tesalonika bukan memberitakan Injil di jalan-jalan begitu. Karena dia harus bekerja juga, dia kemungkinan besar bekerja dengan orang-orang yang juga ada di sekitar lingkungan pekerjaan itu. Ya, Paulus adalah seorang pembuat tenda. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3 dituliskan bahwa dia adalah seorang pengrajin, pembuat tenda. Dan dengan demikian Paulus juga adalah adalah seseorang yang perkakasnya itu dia selalu bawa kemana-mana, ya, yang jasanya selalu dibutuhkan di berbagai kota-kota yang dia singgahi. Biasanya hari kerja atau waktu kerjanya seorang pengrajin seperti Paulus ini adalah digambarkan from dawn to dusk gitu. Jadi dari menjelang fajar sampai menjelang senja. Kira-kira seperti itu. Penghasilan Paulus sebetulnya tidak banyak, sedikit. Tapi itu cukup bagi penghidupannya, cukup untuk menyediakan makanan dan penginapannya.
Nah, sifat pekerjaan atau natur pekerjaan yang seperti itu dalam situasi yang dihadapi Paulus sulit untuk membayangkan kapan dia memiliki waktu untuk berkhotbah, ya, selain pada saat dia bekerja. Jadi penerima surat ini adalah kemungkinan orang-orang yang juga bekerja atau pengrajin seperti dia, yaitu orang-orang yang sangat tertarik mendengarkan Injil Kristus. Nah, Paulus menunjukkan bahwa seperti mereka, dia juga bekerja keras dan tidak bergantung pada gaji dari mereka untuk dukungan kepadanya, yang membedakannya dari filsuf manapun pada waktu itu. Nah, yang kedua, kita bisa melihat bagaimana Paulus melakukan mengayomi jemaat, membina jemaat di sana seperti kasih seorang bapa terhadap anaknya. Dalam ayat 10-12a kita melihat bagaimana Paulus menggambarkan pelayanannya di Tesalonika melalui metafora bapa dan anak. Metafora ini jelas bukan satu-satunya, karena pada beberapa ayat sebelumnya Paulus juga menggunakan metafora sebagai seorang ibu, yaitu kita bisa lihat di dalam ayat 7 dan ayat 8. Nah, masing-masing metafora ini tentu punya titik penekanan yang berbeda. Yang jelas, metafora bapa dan anak ini cukup sering digunakan Paulus dalam beberapa suratnya. Misalnya kita dapat lihat di 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-14 sampai 21, di dalam 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 13, dan juga dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 19. Nah, sebetulnya apa yang Paulus ingin ajarkan dari penggambaran metafora bapa dan anak ini? Nah, dalam konteks zaman dulu, seorang bapak itu dikatakan bertanggung jawab untuk mengajarkan iman dan nilai-nilai moral kepada anak-anaknya. Dan tidak hanya itu, seorang bapak juga yang memimpin anak-anaknya atau mensosialisasikan kondisi dan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya kepada anak-anaknya supaya bisa beradaptasi dengan situasi di sekitar mereka. Nah, metafora dalam bapa dan anak ini dalam konteks 1 Tesalonika 2 ayat 10-12 mengajarkan beberapa atau 3 hal kepada kita. Yang pertama, otentisitas. Ya, jadi kita bisa lihat ini dalam ayat 10a dan ayat 11a. Ya, otentisitas itu artinya asli, apa adanya. Jadi di luar dan di dalam sama gitu, konsisten. Tidak ada pencitraan gitu ya, kira-kira bahasa hari ini, apalagi mencari panggung seperti itu. Nah, poin ini sangat relevan bagi situasi Paulus pada waktu dia menulis surat 1 Tesalonika ini. Dia pada saat itu sedang kemungkinan besar sedang difitnah, mencari keuntungan dari pemberitaan Injil yang dia lakukan. Seperti kita bisa lihat dalam ayat 3-6. Nah, doktrin anugerah berdasarkan kasih karunia seringkali dianggap sebagai modus dari Paulus untuk menyenangkan orang, ya, supaya dia bisa meraup atau meraih keuntungan. Paulus dianggap sugarcoating atau bermulut manis untuk mengambil hati orang lain. Itulah sebabnya di dalam pasal 2 ini beberapa kali dia menggunakan kata-kata kamu tahu, ya, atau kita bisa baca itu dengan kamu sendiri tahu atau kamu sendiri lihat. Ya, kita setidaknya di dalam ayat 1, ayat 2, ayat 5 dan ayat 11 dia mengatakan hal itu. Kamu sendiri tahu. Atau di dalam ayat 9 tadi kita lihat kamu masih ingat. Atau ayat 10 dia mengatakan kamu adalah saksi. Jadi Paulus tidak merasa perlu membalas fitnah yang dituduhkan kepadanya itu dengan kecaman atau serangan yang lainnya. Ya, sesuatu yang sangat jarang kita lihat pada zaman ini. Orang biasanya langsung membalas serangan dengan serangan. Yang dia fokuskan adalah jemaat, bukan pembuat fitnah. Yang paling penting adalah orang-orang yang di dekatnya, orang-orang yang dia layani, tahu apa yang sebetulnya terjadi pada waktu Paulus berada bersama dengan mereka. Nah, lebih jauh, Paulus pun menyebutkan Allah adalah saksinya. Ini adalah untuk kedua kalinya dia menyebutkan Allah sebagai saksi. Di ayat 5 Paulus juga mengatakan hal itu.
Kita tahu, sebetulnya Paulus ini bukan orang yang sering menggunakan kata ini. Dia sangat jarang sekali menyebutkan Allah adalah saksi. Tapi di sini, dia melakukannya 2 kali. Menyebutkan Allah sebagai saksi berarti penegasan dari Paulus bahwa apa yang dia tampilkan di luar, yaitu terhadap jemaat Tesalonika, persis sama dengan apa yang di dalam hatinya. Otentik, asli, apa adanya. Tidak ada maksud yang tersembunyi atau tidak ada pencitraan diri. Nah, hal yang kedua yang kita bisa lihat juga adalah dalam ayat 10b, yaitu keteladanan. Beberapa orang memang tampil apa adanya, ya, berusaha transparan, tidak ada yang ditutupi dan segala macam. Sayangnya, seringkali orang-orang yang tampil apa adanya itu bukan memberikan keteladanan, malah justru menjadi batu sandungan, menunjukkan gaya hidup yang berantakan dan sebagainya. Nah, tidak demikian dengan Paulus. Dia membuka diri untuk dilihat apa adanya karena kehidupannya memang telah menjadi teladan. Tanpa dia bermaksud untuk menyombongkan diri, Paulus di sini menggunakan 3 kata keterangan untuk menggambarkan gaya hidupnya. 3 kata itu adalah saleh, hosios dalam bahasa aslinya, adil, dikaios, dan tidak bercacat, amentos, ayat 10b. Nah, secara harafiah, secara hurufiah, ketiga kata ini diterjemahkan dengan kudus, dengan benar, dan tak bercacat. Walaupun terjemahan ini secara hurufiah relatif tidak terlalu sulit, tapi membedakan arti dari ketiga kata-kata ini tidak mudah, tidak gampang. Ada yang memahami dengan kudus dalam kaitan dengan Allah, gitu. Ada juga yang memahami dengan benar dalam kaitan dengan manusia. Ada yang melihat kata pertama, kudus, itu sebagai rujukan kepada karakter, sedangkan yang kedua pada tingkah laku. Namun pembedaan-pembedaan semacam ini agak sulit, ya, dan mungkin bisa dipertanyakan. Jika dibedakan seperti itu, lalu bagaimana dengan posisi kata yang ketiga, tidak bercacat? Lalu pemunculan kata sifat kudus, benar, dan tak bercacat di Alkitab menunjukkan bahwa kata-kata ini bisa dikaitkan baik dengan Allah maupun kepada manusia, dengan karakter maupun tingkah laku. Nah, kita sebaiknya tidak memaksakan perbedaan arti di antara ketiga kata tersebut, karena bukan itu intensi dari Paulus. Pemunculan sebanyak 3 kali dengan makna yang hampir sama mungkin lebih dimaksudkan oleh Paulus sebagai penekanan, memberikan penekanan yang lebih kuat. Hal yang sama muncul juga di ayat 11 dan sampai 12a. Paulus sekedar memberi penegasan saja. Dia pada konteks ini, pada situasi ini, sedang menggarisbawahi integritas hidupnya. Dia walk the talk, mengatakan, melakukan seperti apa yang dia katakan. Nah, apakah dengan penegasan yang Paulus sampaikan itu, tadi ada kata tidak bercacat, apakah itu berarti dia sudah sempurna? Tentu tidak. Ya, 3 kata keterangan di ayat 10 ini adalah ungkapan-ungkapan umum untuk menunjukkan integritas seseorang yang terbilang sangat baik. Contoh yang lain kita bisa melihat juga dalam kehidupan Zakaria dan Elisabeth, orang tua dari Yohanes Pembaptis, yang juga disebutkan kudus dan tak bercacat. Ya, kalau kita melihat di dalam Lukas 1 ayat 6 ada kata-kata yang sama digunakan, dikaios dan amentos di situ. Namun dalam kisah selanjutnya kita bisa melihat bahwa Zakaria juga seseorang yang ternyata kurang memiliki iman, ya, di Lukas 2 ayat 10. Tidak bercacat bukan berarti tidak berdosa. Tidak bercacat merujuk pada integritas hidup yang tidak memberi celah bagi orang lain untuk menegur atau menjatuhkan. Nah, itu yang kedua. Ya, dia seseorang yang memiliki teladan dalam hidupnya. Yang pertama tadi otentisitas, originalitas. Yang kedua keteladanan, dan yang ketiga adalah bimbingan. Seseorang yang membimbing. Ini kita bisa lihat dalam ayat 11 sampai ayat 12a. Ya, memberikan contoh saja tidaklah selalu cukup. Banyak orang lebih membutuhkan bagaimana hidup kita diperlihatkan,
Banyak orang membutuhkan lebih daripada sekedar keterbukaan dan keteladanan. Mereka membutuhkan bimbingan. Nah, inilah yang Paulus sampaikan di sini. Nah, metafora bapak dan anak di sini sangat sesuai dengan konteks atau budaya pada waktu itu. Kalau seorang ibu digambarkan sebagai simbol kasih sayang dan perhatian, maka seorang bapak menyiratkan bimbingan. Adalah tanggung jawab seorang ayah untuk membesarkan dan membimbing anak-anak mereka. Walaupun anak-anak kebanyakan lebih menghabiskan waktu bersama dengan ibunya, namun tanggung jawab utama seharusnya tetap berada pada ayah. Setiap bapak, setiap ayah wajib memastikan bahwa semua anaknya dalam keadaan yang baik-baik saja, baik secara jasmani, moral, maupun secara rohani. Nah, Paulus dalam hal ini menjelaskan, menerangkan 3 fungsi. Seorang ayah adalah seseorang ayah yang menasihati, menguatkan, dan meminta dengan sangat. Kata yang pertama, menasihati, parakaleo, ini adalah satu kata yang sering muncul di dalam Alkitab. Kata yang muncul hampir sekitar 109 kali. Artinya beragam, tapi yang paling umum adalah menasihati. Ya, kata menguatkan sebenarnya lebih ke arah menghibur. Kalau kita lihat dalam beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris, ini lebih diarahkan kepada menghibur. Mereka yang menghibur mereka yang sedang patah semangat, misalnya di pasal 5 ayat 14, atau menghibur mereka yang bersedih. Kita bisa lihat dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 19 dan ayat 31. Nah, kata meminta dengan sangat atau martiromai bisa berarti bersaksi atau mendesak. Nah, 2 kata ini, bersaksi atau mendesak. Nah, ternyata dalam konteks ayat 10 dan sampai 12 ini, dalam konteks jemaat di Tesalonika ini, yang lebih cocok adalah mendesak. Ya, sebagai seorang bapa, Paulus bukan sedang menasihati dan menghibur, tetapi bukan hanya sedang menasihati dan menghibur, tetapi juga mendesak mereka untuk melakukan sesuatu. Nah, kombinasi dari 3 tindakan ini, menasihati, menghibur, dan mendesak, sangat diperlukan untuk pertumbuhan rohani anak-anak. Sangat diperlukan untuk pertumbuhan rohani jemaat-jemaat di Tesalonika pada saat itu. Sebagian ayah terjebak pada memberikan nasihat saja, tanpa berani memberikan dorongan ekstra kepada anak-anaknya. Ada yang lain justru memberikan terlalu keras desakan, tapi kurang bisa menghibur anak-anak mereka yang takut atau yang gagal. Ada juga yang selalu hadir di tengah-tengah kegagalan anak-anak, tetapi tidak bisa memberikan nasihat atau memberikan dorongan. Nah, yang berikutnya yang bisa kita lihat dari teladan Rasul Paulus adalah dalam komitmennya, kesungguhannya dalam pelayanan, bahwa apa yang mereka beritakan bukanlah perkataannya sendiri, tapi merupakan perkataan Tuhan. Ini secara implisit bisa kita lihat dalam ayat 13, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Penerimaan jemaat Tesalonika terhadap firman Allah menunjukkan keyakinan bahwa pesan yang disampaikan Paulus dan rekan-rekannya bukanlah sesuatu yang datang dari pikiran manusia, melainkan sesuatu yang diinspirasikan oleh Tuhan. Nah, keyakinan ini menunjukkan bahwa jemaat Tesalonika menerima Tuhan bukan karena kata-kata atau pemberitaan Paulus yang begitu baik, ya, bukan karena pemberitaan itu disampaikan dengan begitu brilian, akan tetapi karena melalui kata-kata yang mereka sampaikan, Tuhan berbicara kepada jemaat di Tesalonika. Nah, kata Yunani dari firman Tuhan di sini adalah logos. Ya, ini sebetulnya kata Yunani ini kerabat dari kata-kata logika, ya, dan kata ini tidak hanya berkaitan dengan firman Tuhan, tetapi dengan seluruh cara berpikir Tuhan dan hikmatnya dari waktu ke waktu. Firman Tuhan yang dimaksudkan, atau ketika Paulus mengatakan di sini firman Tuhan itu dapat diamati dalam kehidupan manusia, yang memungkinkan mereka untuk hidup dalam imannya, memiliki pengharapan, serta memiliki kasih dalam kehidupannya. Dalam kalimat terakhir ini kita sampai pada satu kerangka yang memperlihatkan bagaimana di mana kerja keras Paulus
bagaimana dia pengasuhannya terhadap jemaat di Tesalonika, pemberitaan Injilnya, dan semua nasihatnya menjadi dapat dimengerti bahwa rencana Allah pada satu sisi tidak dapat diungkapkan, tapi pada sisi yang lain dapat dilihat atau dapat diamati dalam kehidupan orang biasa yang mengizinkan firman Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Sebagai penutup dari khotbah ini, saya ingin menceritakan suatu kesaksian dari Elisabeth Elliot. Elisabeth Elliot ini adalah istri dari Jim Elliot. Jim adalah seorang misionaris yang bekerja pada Wycliffe Operations, ya, yang melayani di satu suku di Ekuador. Jim terbunuh bersama 5 rekannya ketika mereka akan masuk ke dalam satu suku bernama suku Waodani di Ekuador. Ketika Jim meninggal, anak mereka pada waktu itu bernama Valerie masih sangat kecil, masih berumur 10 bulan. Dan Elizabeth yang sebenarnya juga adalah misionaris melanjutkan pekerjaan Jim. Dia memiliki beban yang sama dengan Jim untuk suku-suku di Ekuador. Awalnya Elizabeth melayani di satu suku Indian, suku Quechua di Ekuador. Tapi dia kemudian mengikuti Jim masuk ke suku Waodani. Apa yang terjadi setelah tragedi pembunuhan suaminya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Yaitu ketika Elizabeth bersama dengan seorang rekannya yang bernama Rachel Sain, yang merupakan saudara perempuan dari seorang pilot yang juga terbunuh bersama dengan Jim dalam perjalanan misi mereka di suku Waodani ini. Mereka memiliki hati yang begitu besar terhadap orang-orang di suku Waodani, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke kota itu, ke suku itu, untuk hidup bersama-sama dengan suku tersebut, tinggal di antara mereka selama beberapa tahun. Dan oleh karena hidup mereka yang dilihat dari dekat oleh suku itu, banyak dari orang-orang dari suku itu yang terbuka dengan Injil dan akhirnya menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Elizabeth melakukan apa yang kita kenal dengan nama walk the talk. Dia tidak hanya sekedar bicara menyampaikan kabar baik. Dia tidak hanya sekedar berkhotbah dari satu tempat ke tempat yang lain, menyampaikan tentang Injil Kristus. Tapi dia juga hidup bersama orang-orang yang dilayaninya. Sekalipun orang-orang itu tidak bersikap ramah pada awalnya, bahkan pernah membunuh suaminya. Saya sungguh tidak dapat membayangkan jika itu terjadi pada saya. Misalnya kalau istri saya terbunuh, bagaimana saya menyikapi itu. Tapi karena kasih karunia Allah yang bekerja luar biasa di dalam kehidupan Elizabeth, maka dia memutuskan kembali ke suku itu dan melayani mereka. Itulah yang Paulus katakan di dalam ayat 8 dari suratnya kepada jemaat di Tesalonika ini. Di situ dituliskan, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Apa yang membuat Paulus dengan begitu rela hidup atau mengabarkan Injil ke Tesalonika adalah karena kasih Tuhan. Kasih itu yang menggerakkan dia. Kasih itu yang membuat Elizabeth juga mau kembali datang ke suku Waodani itu. Menjadi seorang Kristen seringkali menuntut konsekuensi yang mahal bagi kita. Elizabeth pernah mengatakan dalam satu kesempatan, fakta bahwa saya seorang wanita tidak membuat saya menjadi orang Kristen yang berbeda. Tapi fakta bahwa saya adalah seorang Kristen membuat saya menjadi wanita yang berbeda. Orang mungkin tidak akan mengingat apa konsep atau dasar teologi yang kita miliki. Orang mungkin tidak akan mengingat terjemahan Alkitab apa yang kita gunakan. Atau orang mungkin tidak mengingat apakah kita ini seorang Presbyterian atau bukan. Tapi orang akan mengingat apakah kita ini seseorang yang melakukan apa yang kita katakan. Apakah kita ingin menjadi seorang yang efektif? Marilah kita memikirkan, memutuskan untuk memberikan, harus siap untuk memberikan segalanya bagi Tuhan. Dan bagaimana kita hidup, itu juga memegang peranan yang penting.
Mark Axel Ford, seorang hamba Tuhan, pernah menuliskan orang Kristen yang paling efektif di gereja adalah orang yang menginvestasikan waktu sebanyak yang mereka bisa untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Mereka tidak menyibukkan diri dengan apa yang mungkin dikatakan orang di belakang mereka. Mereka tidak mengeluh betapa jahatnya dunia ini. Mereka tidak mengangkat tangan dan berkata, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang berkata, ada sesuatu yang dapat saya lakukan. Tuhan telah memberikan dua tangan, dua kaki, dan hati yang dipenuhi dengan belas kasihan bagi orang yang belum diselamatkan. Dan saya akan melakukan semua yang saya bisa melalui kuasa Yesus Kristus untuk menjadi mercusuar terang dan kasih dalam komunitas ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Jika kita digerakkan untuk melihat kebangunan rohani di antara komunitas kita, di GPO ataupun dimanapun kita berada, itu harus digerakkan, dimulai dari diri kita sendiri. Pertanyaannya, apakah kita mengizinkan Tuhan menggunakan kita? Amin.